Nyaman banget. Aku nggak pernah nyangka, di kehidupan sebelumnya aku kerja keras banget, kerja dari pagi sampai malam kayak kuda. Dan setelah pindah dunia, aku malah jadi Pangeran Belmore. Walaupun cuma Pangeran Sandera, tapi siapa yang ngerti nikmatnya, dibayar tiap bulan. Buat bermalas-malasan dan nunggu ajal? Pangeran Felix. Para gadis cantik di Cernis. Gimana dibandingin sama yang di Belmore? Pangeran, apa kangen sama Belmore? Dengan aktingmu yang menyedihkan, kamu pikir bisa ngetes aku? Aku susah sampai sini. Dan yang pengen aku lakukan, cuma bersenang-senang dan nggak mau balik lagi. Nggak, sama sekali nggak kangen. Cewek-cewek Cernis jauh lebih baik. Aku mau tinggal di Cernis seumur hidup. Pangeran Felix, kamu memang jago menikmati hidup. Kasim Silas. Maksudmu apa? Maksudku apa? Maklumat kekaisaran. Cernis dan Belmore sudah damai selama 10 tahun. Sekarang Belmore sudah mengerahkan pasukan dan menyerbu perbatasan Cernis. Felix, sebagai Pangeran Sandera Belmore, kejahatanmu pantas dihukum mati. Baginda memerintahkan. Felix harus segera dieksekusi untuk menghormati prajurit kita yang gugur dan memberkati panji perang. Terima maklumat ini. Sayal, aku udah bermalas-malasan sekeras ini, dan masih harus mati juga? Nggak ada keadilan, ya? Belmore mulai perang. Nggak ada hubungannya sama aku. Bawa dia pergi. Baginda, Felix sudah dibawa masuk. Lepasin aku ini Pangeran Belmore. Baginda, aku tidak bersalah, aku difitnah. Félix. Kemarila. Baginda, aku tidak bersalah. Eksekusi dia. Aku. Baginda, aku dizalimi. Bro. Baginda, aku tidak bersalah. Bunuh. Baginda, Tidak bersalah? Felix Adair, di dunia ini, semuanya tentang koneksi. Kamu cuma Pangeran Sandera, dan kamu pikir bisa saingan sama aku buat Sofia? ITU adalah kejahatan terbesarmu. Hari ini, walaupun dewa-dewa datang, mereka nggak bisa nyelamatin kamu. Sebagai Pangeran Sandera, ini adalah takdirmu. Sayalan, aku cuma pengen hidup santai dan bahagia. Tapi kayaknya, waktuku bermalas-malasan udah habis. Baginda, aku punya cara buat memaksa Belmore mundur. Felix, jangan coba-coba mengulur waktu. Eksekusi dia. Yang Mulia. Kedua negara sedang berperang sekarang. Utus tidak boleh dieksekusi. Walaupun Felix adalah Pangeran Belmore, Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Yang Mulia, Freya masih muda dan belum tahu apa-apa. Dia hanya bicara sembarangan. Mohon maafkan dia, Yang Mulia. Omong kosong apa yang dia bicarakan? Ayah. Yang Mulia. Jika Yang Mulia bersikeras mengeksekusi Felix hari ini, maka aku menolak untuk hidup tanpanya. Ya ampun, apakah ini yang mereka sebut hidup dan mati bersama? Wanita yang takkan pernah kau temui, meski 8 kehidupan. Freya, apa kau benar-benar rela melepaskan gelarmu sebagai putri mahkota dan mati bersama seorang Sandera? Yang Mulia, tolong jangan panggil aku Freya. Kita tidak sedekat itu. Aku juga tidak mau menjadi putri mahkotamu. Felix, aku akan membunuhmu sendiri. Yang Mulia, aku benar-benar punya cara, benar-benar ada. Berhenti. Ayah, Felix. Kau bilang bisa memaksa mereka mundur? Yang Mulia, tidak hanya bisa membuat mereka mundur, aku juga bisa memperluas. Felix, kamu ngomong kosong. Ayah, dia cuma Sandera. Dia punya hak apa untuk membuat Belmore mundur? Ayah, dia berbohong padamu. Pangeran Mahkota benar sekali. Felix adalah hanya anak dari Kaisar Belmore dan seorang wanita biasa. Ini ada hubungannya apa denganmu? Dia mungkin seorang pangeran, tapi statusnya rendah. Kalau tidak,
mereka tidak akan mengirimnya ke sini, sebagai sandera. Yang mulia, saya pikir, ini hanya alasan Felix, untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kalian semua tidak bisa percaya pada Felix? Seiya percaya padanya. Jika Felix bilang dia bisa melakukannya, maka dia bisa. Tentu saja. Yang mulia, tolong putuskan dengan bijak. Bagaimana saya berani berbohong pada Anda, Yang mulia? Felix, hal yang paling saya benci dalam hidup saya adalah dibohongi. Jika kamu berani berbohong padaku, itu tidak hanya akan dieksekusi. Saya akan membuatmu dipotong-potong perlahan sampai mati. Bicaralah, rencana apa yang kamu punya untuk memaksa Belmore mundur dan memberikan Cernis 30% lebih banyak wilayah? Nah, ini bisa jadi menarik. Yang mulia, saya. Yang mulia, saya seorang pangeran dari Belmore. Sebenarnya, pangeran tertua. Di Belmore, takhta selalu diberikan kepada putra sah tertua. Awalnya, saya seharusnya mewarisi tahta, tapi sekarang, itu telah dicuri oleh pengkhianat. Yang mulia, saya berbicara kepada Yang mulia. Minker. Yang mulia, jika Anda bersedia meminjamkan saya 100,000 pasukan, saya akan merebut kembali takhta Belmore. Setelah saya berhasil, saya akan menyerahkan 30% wilayah Belmore kepada Cernis, Kaisar Sialan. 30% wilayah. Saya tidak percaya Anda tidak tergoda. Ayah, dia cuma sandera. Kamu tidak bisa percaya sepatah kata pun yang dia ucapkan. Saya mohon, ayah, eksekusi Felix segera. Seorang pangeran sandera, dan kau mencoba menjual mimpi sebesar itu padaku? Felix. Ku benar-benar berani. Yang mulia, aku tidak berani mencoba menipu Anda. Aku adalah Pangeran Belmore. Asalkan Yang mulia setuju, aku akan menjadi Kaisar Belmore berikutnya. Yang mulia, yang perlu Anda lakukan hanyalah membayar harga Castle. Dan Anda akan mendapatkan 30% wilayah Belmore. Mengapa tidak dicoba saja? Anak ini. Tidak, sepenuhnya salah. Peluangnya tipis, tapi masih ada kesempatan untuk berhasil. Mungkin aku harus mengambil risiko. 30% tidak cukup. Aku mau 50%. Setengah dari tanah Belmore. Ayah, 50%? Wah, orang tua ini serakah sekali, tapi lebih baik kau serakah daripada tidak tertarik sama sekali. Baiklah. 50%, setuju. Bagus. Kalau begitu, akan kusuruh Evelyn mengawalmu ke perbatasan untuk membantu mengusir musuh. Felix. Un gars à Payong baru saja aku katakan. Jangan mengecewakanku. Ini hebat. Felix, akhirnya kau aman. Lepaskan kita di tempat umum. Gadis tidak boleh memeluk pria seperti itu. Pulanglah bersamaku. Ayah, Aku tidak mau pergi. Aku ingin pergi ke perbatasan bersama Felix. Ayahnya menatapku, agak menyeramkan. Tapi mungkin aku bisa minta tolong Freya membantuku. Kau harus mendengarkan ayahmu. Dengarkan ayahmu. Damn pulanglah sekarang. Oh iya, buatkan barang-barang ini untukku secepat mungkin. Renkangan Félix. Benar-benar luar biasa. Jika kita bisa membuat alat-alat ini, lupakan 200.000 pasukan. Bahkan 2 juta prajurit, bukan masalah. Lalu, kita akan tunjukkan pada orang-orang kuno ini. Seperti apa teknologi yang sebenarnya. Ok, Félix. Aku akan menyelesaikannya. Cepat. Ayah, Kenapa masih berdiri di sana? Ayo, kita pergi. Felix mengandalkanku untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Kenapa kamu terlambat banget? Apa kamu nggak punya rasa waktu sama sekali? Jadi kamu Felix, Sandera Belmore.
Ini adalah Cernis, jenderal wanita terkuat. Evelyn, Kaisar Cernis, kamu mau Evelyn ngawal aku? Kalau begitu, biar aku tunjukkan padamu, apa artinya, kehilangan jenderal dan pasukanmu. Benar, aku Felix. Jadi Sandera cuma, peran sementaraku, nggak akan lama. Sebelum aku jadi penguasa Belmore. Penguasa Belmore? Felix, kamu mungkin bisa bohongi Yang Mulia. Tapi kamu nggak bisa bohongi aku. Kavaleri besi Belmore, 200.000 pasukan. Gimana rencanamu buat hentikan mereka? Jenderal Evelyn, apa kamu beneran takut sama kavaleri Belmore? Baka. Aku tantang kamu. Bilang itu lagi. Cewek ini beneran gak bisa terima candaan. 200.000 kavaleri Dacia mendesak masuk perbatasan kita, nggak heran. Kamu membesar-besarkan musuh dan melemahkan moral sendiri. Tapi buat aku, mereka cuma sekedar jentikan Yari. Yentikan Yari? Felix, apa kamu beneran mikir? Kavaleri Belmore bakal ikutin pangeran yang udah jadi sandera 10 tahun? Kamu terlalu naif. Soalnya aku punya senjata rahasia. Lupakan 200.000, bahkan 1 juta pasukan, nggak bakal bikin aku takut. General Evelyn, kamu nggak mau kavaleri Belmore serang langsung kan? Dia percaya diri banget. Mungkin dia bener. Punya senjata rahasia? Senjata rahasia apa? Rahasia langit nggak boleh dibocorin. Gimana kalau kita bertaruh aja? Kalau aku naik tahta Belmore dalam 3 bulan, kamu jadi jenderalku. Setuju? Sambong. Coba usir dulu Kavaleri Belmore. Ini senjata rahasiamu yang katanya? Yang kau minta Freya buat? Ayah. Cuma pipa berkarat. Bisa buat apa? Hati-hati, jangan rusak harta karunku yang berharga. Sayal, kau benar-benar mengincar barang berhargaku, ya? Diam. Dalam 7 langkah ini, Bilau memang lebih cepat. Kumohon, jangan bunuh aku. Katakan. Siapa yang menyuruhmu ke sini? Sayal. Jadi Evelyn yang terkenal itu ternyata tidak terlalu mengesankan. Telapak penghancur hati. Buddha tersenyum peringkat kezembelan di papan Beladiri. Amitabha, hahaha, betul. Itu aku, biarawan rendah hati ini, menerima uang orang, menyelesaikan masalah mereka. Kalian berdua, biarkan aku mengantarmu ke surga barat. Dasar botak bajingan. Serangan dari belakang, dan kau bangga akan itu? Bayangkan, beraninya kau menghina aku? Aku yang akan mengantarmu ke alam baka. Felix awas. Tidak mungkin menghindar. Kalau begitu, aku hadapi langsung. Mari, segitu saja? Felix, bagaimana caramu melakukannya? Di luar 7 langkah, senjatanya terlalu cepat. Tapi dalam 7 langkah, senjatanya tidak hanya cepat, tapi juga mematikan akurat. Tak Kuzanka, senjata yang kau minta dibuatkan Freya. Sekuat ini, tempat ini berbahaya. Kita cari sila Quinlan dulu. Dengan senjatamu, mungkin, kita benar-benar bisa mengusir pasukan berkuda Belmore. Ayo pergi. Mengusir mereka? Itu tidak cukup, aku tidak hanya ingin mereka mundur. Silama, Panglima, kau rebut celah Quinlan tanpa perlawanan. Panglima, kemampuanmu tak tertandingi, benar-benar tiada duanya. Sean Croy, kau pengkhianat, berkolusi dengan David Warren.
Aku akan membunuhmu sendiri. David Ran. Ketika sedikit menggerogoti dari belakang layar. Kau pikir kau siapa? Kalau kau berani, ayo kita selesaikan ini sungguhan. 1 lawan 1. Yang paling kubenci adalah anjing yang tidak patuh. Potong-potong den beri makan anjing. Sean, Kau tidak keberatan, kan? Tidak masalah. Panglima. Anda bijaksana dan perkasa. Aku sangat mengagumi Anda. Hanya yang bisa membaca situasi yang bertahan hidup. Sean, Aku tidak akan melupakan. kontribusimu. Terima kasih, Panglima. Lapor. General, kabar buruk. Jenderal Evelyn sudah tiba. Katanya dia diperintahkan Yang Mulia untuk membantumu. Mengusir pasukan berkuda Belmore. Evelyn sudah sampai? Dia di mana sekarang? Jenderal, tenang. Hanya Evelyn. Dengan aku di sini, apa yang kau takutkan? Katakan, berapa banyak pasukan yang dibawa Evelyn? Panglima, General Evelyn tidak membawa pasukannya. Dia hanya membawa sandera. Felix. Felix? Maksudmu sandera itu? Dicari kemana-mana, malah datang sendiri ke tanganku. Felix. Karena kau cari mati. Jangan salahkan aku nanti. Komandan Sean Crowe dari Quinlan Pass. Memberi hormat kepada Jenderal Evelyn. Jenderal, tak perlu formalitas. Pasukan kavaleri Belmore datang dengan kuat. Bagimu untuk mempertahankan Quinlan Pass, sudah sangat terpuji. Tenang saja, Jenderal. Selama aku di sini, pasukan kavaleri Belmore itu masih menolak untuk mundur. Sekarang ku sudah di sini. Pasti akan kami usir mereka kembali. Jenderal, silakan masuk. Felix, Evelyn, waktumu sudah habis. Jenderal Evelyn, kau telah menempuh perjalanan jauh. Aku sudah siapkan anggur sederhana untukmu. Anggur sederhana, kedengarannya lebih seperti jebakan bagiku. Dan omong-omong, aku ingin memperkenalkanmu pada seseorang yang penting. Seseorang yang penting? David. Evelyn, Kau takkan bisa keluar dari sini hari ini. David, bagaimana kau bisa di sini? Sean, berani beraninya kau mengkhianati Cernis? Rasanya kita baru saja masuk ke sarang singa. Pengkhianatan, maksudmu pengkhianatan apa? Burung yang bijak memilih pohon yang tepat, dan menteri yang baik melayani tuan yang tepat. Aku hanya memilih jalan yang lebih baik, itu saja. Ini tidak terlihat baik. David, mungkin, adalah Marsikal Belmore, tapi dia sangat berpihak pada Pangeran Mahkota. Aku harus mencari cara keluar dari ini. Marsikal, aku berhasil memancing Evelyn dan Sandra Felix masuk ke dalam jebakan. Kerja bagus, sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. kau telah menghemat banyak tenagaku. Di mana pasukan kavaleri harimau? Kavaleri Mekang, ini adalah pasukan elitnya. Pasukan elit di Belmore. Sean, aku tidak percaya. Kau malah membiarkan Kavaleri Mekang masuk ke dalam gerbang. Kavaleri Belmore tak pernah terkalahkan, tak terbendung di setiap medan perang. Semua yang kulakukan adalah untuk rakyat Cernis, untuk menyelamatkan mereka dari penderitaan perang. Sebut saja pengkhianatan apa adanya, jangan dibungkus dengan alasan, aku belum pernah melihat kemunafikan yang begitu tak tahu malu. Go! Putra Mahkota, sudah 10 tahun, lihat dirimu, kau bisa saja tetap jadi sandera. Jadi kenapa kau harus datang jauh-jauh ke Celuk Quinlan? Kau benar-benar mempersulitku. David, aku adalah Pangeran Belmore. Kau adalah bawahan Belmore. Jika kau membunuhku, apakah kau tidak takut seluruh klanmu dimusnahkan? Felix, kau benar-benar sebodoh ini atau hanya pura-pura? Kau cuma sandera. Pangeran makam APA yang kau kira? Orang tak berguna sepertimu, hanya dengan tetap hidup, sudah merupakan penghinaan bagi Martabat Belmore. jalan ke surga terbuka lebar, tapi kau menolaknya. Tak ada gerbang neraka, kau malah masuk sendiri. Kavaleri makan, deng akan bunuh. Felix, maafkan aku. Ini kelalaianku. Aku tak pernah menyangka Sean benar-benar akan mengkhianati kita. Hei, Riksemo, terlalu lambat. Selanjutnya, aku akan mengerahkan seluruh tenagaku dan membawamu keluar dari sini. Hanya segitu?
Evelyn, kau terjebak. Seluruh jaring ini dipasang, khusus untukmu. Sehebat apapun kekuatanmu, kau tak bisa lolos darinya. Pengecut yang hina. Felix, waktumu habis. Memancing mangsa masuk perangkap, menangkap Evelyn hidup-hidup, merebut celuk Quinlan, lalu membunuhku. Cavalieri Belmore akan langsung menyerbu masuk. 1 anak panah. 5 target. Itu rencanamu yang sempurna, Buchan. Lumayan. Aku tak menyangka Sandera sepertimu bisa membaca strategiku. Sayangnya sudah terlambat. Bagiku, kau sudah orang mati. Benarkah? Kurasa yang mati hari ini, bukan aku. Hari ini, akan kutunjukkan padamu, seperti apa serangan balik mati-matian yang sesungguhnya. Felix, kau ternyata punya rencana cadangan. Kavaleri Makan, Deng akan. Siapapun yang membunuh Felix dapat hadiah $1 juta. Den sebuah rumah mewah. Benarkah? Kalau begitu, aku akan memberimu pelajaran gratis hari ini. Akan kuperlihatkan padamu apa artinya bagi satu orang untuk membalikkan keadaan. Felix. Sombong. Aku ingin lihat bagaimana rencanamu melawan balik. Dengan semua besi rongsokan ini, bagaimana kau akan membalikkan seluruh situasi? Felix, kau cuma main tipu dan menjatuhkan beberapa prajurit kavaleri macan, tapi berani sekali bicara besar. Hari ini, mustahil kau keluar hidup-hidup. Kalau begitu, lebih baik buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Felix, sekarang semuanya tergantung padamu. Hati-hati. Felix, apa monyet-monyet itu mengirimmu ke sini? Untuk mengganggu kami atau apa? Tidak. Aku cuma menyalakan mode menari tadi. Hahaha, Felix, kau benar-benar Membuatku terpukau. kupikir. Kau punya jurus andalan yang hebat. Ternyata, cuma ini? Sandera tetaplah Sandera. Aku tak tahu bagaimana anjing-anjing besi ini bisa mulai bergerak, tapi semua besi tua ini sama sekali tidak mengancam. David, akan kutunjukkan padamu seperti apa tekad baja yang sesungguhnya. Gemuruh senjata dan meriam. Berhenti berpura-pura. Aku tidak punya waktu untuk omong kosongmu. Bahkan jika kau seorang pangeran hari ini, Kau tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Kavaleri harimau. habisi mereka. Apa-apaan ini Kavaleri harimauku. bisa dihancurkan dengan mudah? Felix aku tahu. Kau tidak sesederhana. Yang kukira, kau menjatuhkan kavaleri harimau. Seperti tidak ada apa-apa. Tetap tenang, baiklah. Itu hanya beberapa kavaleri harimau kan? Mudah sekali. Jenderal, sekarang bagaimana? Orang itu Felix. Punya anjing-anjing bezitu. Mereka terlalu kuat. Selama kita Hidup untuk bertarung lagi nanti. Aku masih punya 200.000 pasukan. Jika masing-masing meludah sekali, mereka bisa menenggelamkan orang-orang ini. Mundur dulu untuk sementara. Felix, David Caber. David, kau pikir mau pergi kemana? Hentikan mereka. Ayo. Aku. Sia-sia. Sepertinya, aku harus menangani ini sendiri. Pangeran Felix, kamu tak terbendung. Anjing robot itu bisa mengatasi 1000 sendiri. Aku. Bersedia mengikutimu. Siap melayani dengan setia. Aku masih suka kamu, sikap memberontakmu itu. Bisakah kamu mengaturnya ulang? Felix, mati. David, aku akan membasmi seluruh keluargamu.
Felix, kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah Marsekal Besar Belmore. David, pergi temui Raja Neraka, Dan Killier, itu saja. Jangan bunuh aku. Yang Mulia, kabar mendesak dari Altar Pass. Commandant Altar Pass, Sean Crow Tella Menkianati Kita Dan Maniera, David Wren. Menyiapkan penyergapan untuk Evelyn dan Felix. Tapi Felix membalikkan keadaan dan malah membunuhnya. Bahkan David. Dibuna Ola Felix. David sudah mati? Apakah informasi ini bisa dipercaya? Yang Mulia, ini benar-benar nyata. Sepertinya aku melakukan langkah biasa-biasa saja. Dan ternyata menghasilkan hasil yang tak terduga. Kirim perintah ke Pangeran Mahkota, pimpin 100.000 pasukan untuk mendukung Altar Pass. Baik, Yang Mulia. Felix. Aku jadi penasaran ingin melihat. Berapa banyak kejutan yang bisa Coberican Padaku. Felix. Minum dulu. Aku minta maaf, oke? Aku tidak bermaksud begitu. Kalau saja kau bilang dari awal bahwa kau ingin aku menghisap racunnya, aku pasti mengira kau ingin. APA lagi. Felix. Dasar brengsek. Kau kan keracunan di dada. Aku cuma mau bantu dengan menghisap racunnya. Aku membantumu. Jadi kamu juga nggak sepenuhnya bersih. Apa kamu pikir kamu nggak memanfaatkan aku? Aku. Serius, Evelyn, penampilannya mungkin tombu banget. Tapi tubuhnya, wah seksi banget. Félix. Freya, ada apa kamu kesini? Levi Pierce? Pangeran Felix, kenapa mukamu jadi begini? Kamu baik-baik saja? Bukan urusanmu. Kenapa kamu di sini? Felix, kamu benar-benar beruntung. Sean dan David, meski bekerja sama, nggak bisa membunuhmu, malah kamu yang meninggalkan mereka. Félix. Yang Mulia sudah tahu, kamu membunuh David, jadi dia mengirim Levi dengan 100.000 pasukan untuk mendukungmu. Aku Kuma Menelina Keluar. Sementara semua itu terjadi. Oh, begitu rupanya. Sepertinya Kaisar sialan itu sudah nggak sabar untuk mengambil alih Belmore sepenuhnya. Felix, terus apa gunanya kamu membunuh David? Setiap prajurit yang kamu punya berasal dari Cernis. Pada akhirnya, mereka hanya akan menguntungkan aku. Kabar buruk. Putri David Willa Loring. Sedang memimpin 200.000 pasukan berkuda Belmore dan menantang kita di luar gerbang. Dia menuntut kita menyerahkan. Pangeran Felix. Atau dia akan memimpin pasukannya untuk menghancurkan Altar Pass. Felix. Killier sini. Aku akan membalas dendam untuk ayahku. Paesanya, kamu urus anaknya dulu, baru yang tua muncul. Tapi denganku, aku habisi yang tua dulu. Sekarang giliran anaknya yang datang. Kamu jangan lengah. Willa ITU. Levelnya beda jauh. David jadi jenderal nomor 1 di Belmore. Tapi pahlawan sebenarnya di baliknya tidak lain adalah Willa. Béthul, Félix. Kudangar. Jenderal Willa itu garang. Tidak kalah tangguh dari pria manapun. Tombak berumbai merahnya itu sudah menyapu seluruh Belmore. Tak terkalahkan. Kuma Willa, apa yang menakutkan darinya? Aku punya Jenderal Peter. Mengalahkan orang seperti Willa, itu mudah sekali. Jenderal Evelyn, lama tidak berjumpa. Jenderal Peter, aku tidak menyangka kau juga datang. Jenderal Peter, aku sudah banyak mendengar tentangmu. Kemampuan Peter benar-benar mengesankan. Ilmu pedangnya hampir legendaris. Dengan jadi pihak kita dijamin bisa mengalahkan Willa. Jenderal Peter, aku perintahkan kau untuk melawan Willa. Kau hanya boleh menang, tidak boleh kalah. Aku terima perintahnya.
Apa Levi benar-benar akan begitu dermawan, membantuku menghadapi Willa? Kenapa aku sulit sekali mempercayainya? Félix. Lihat semua orang di sini. Semakin banyak orang, semakin seru kan? Felix, silakan bertingkah, sok jago untuk sekarang. Kau bahkan tidak akan tahu bagaimana matinya saat ini berakhir. Di saat seperti ini, kalian masih mesra-mesraan? Aku ganti baju dulu. Ayo. Yang mulia, jadi ini maksudmu dengan tanpa usaha, ya? Kamu tahu apa? Jenderal Peter bahkan belum mengeluarkan semua kemampuannya. Tahu. Felix, selanjutnya, giliranmu mati. Levi, kau adalah putra mahkota Cernis. Apa sebenarnya yang kau inginkan diriku? Willa, mari kita bicara terbuka. Aku memanggilmu ke sini untuk membuat kesepakatan. Kesepakatan? Urusan apa yang mungkin kumiliki? Denganmu? Ayamu David, Dibiana, Olaf Felix. Tidakkah kau ingin membalaskan dendam untuknya? Apa maksudmu? Besok, aku akan memasuki celah altar. Kau lancarkan serangan. Saat waktunya tiba, aku akan menyuruh Peter berpura-pura kalah dan membuka gerbang kota. Lalu, kau pimpin pasukanmu masuk ke kota, bunuh Felix, dan balas dendam untuk ayahmu. Setuju? Baiklah. Aku setuju. Tapi kalau kau berani menipuku, kau akan mati sebelum sempat menyesal. APA kita. Terlalu curang melakukan ini? Curang? Peter, jangan lupa siapa dirimu. Mau selamatkan istrimu atau tidak? Peter, kamu masih berdiri di situ buat apa? Cepat, buka gerbang kota. Cepat, biarkan Jenderal Peter masuk. Tidak mungkin. Kalau kita buka gerbangnya, pasukan kavaleri Belmore pasti langsung menerobos masuk. Nanti, altar pas pasti jatuh ke tangan mereka. Jadi kamu cuma mau berdiam diri dan melihat Jenderal Peter mati? Felix, Jenderal Peter adalah pahlawan Cernis. Kalau dia mati, itu salahmu. Levi, jadi ini rencanamu yang sebenarnya. Kalau kita buka gerbangnya, altar pas akan jatuh. Kalau tidak kita buka, aku yang akan disalahkan. Atas kematian Peter, langkah yang bagus. TAPI. Kau pikir ini membuatku terjepit? Baiklah. Buka gerbangnya. Felix, Jenderal Peter telah mengabdi dengan baik untuk kita. Dia pahlawan sejati, negara kita. Bagaimana mungkin kita hanya berdiam diri dan melihatnya mati? Buka gerbangnya. Felix. Aku berhutang budi padamu untuk yang satu ini. Gerbangnya terbuka. Pasukan kavaleri Belmore. Serbu. Felix, kau benar-benar nekat. Dengan musuh sudah di depan pintu gerbang, kau berani membuka gerbang kota, membiarkan mereka langsung masuk. Jenderal Peter, kamu baik-baik saja? Bonjour Félix. Aku. Kamu tidak perlu mengatakannya. Kemenangan dan kekalahan adalah bagian dari perang. Lajapila, pertempuran ini belum kalah. Menang atau kalah, itu perang. Sayang sekali, Felix, kamu tidak akan mendapat kesempatan lagi. Disinilah kamu mati. Bukankah sudah kukatakan? Sudah kukatakan jangan buka gerbang, tapi kamu tidak mau mendengarkan. Kita punya keunggulan yang sangat besar, dan sekarang semuanya hilang. Tenang, aku masih punya keunggulan. Keunggulan? Felix, apa kamu sudah gila? Kamu benar-benar terpang sekarang. Kecuali kamu bisa terbang, tidak mungkin kamu keluar dari sini hidup-hidup. Yang mulia, masih ada gunanya berpura-pura lagi?
Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Siapa yang berpura-pura? Bukankah kamu bilang, kamu punya cara untuk menipu Willa agar masuk ke kota? Kita akan menangkapnya, seperti tikus dalam perangkap. Nah, rencananya berhasil. Yang mulia, ayo, lakukan. Levi. Jadi kamu benar-benar membohongiku. Kamu mengada-ada. Willa, jangan termakan. Mengapa aku harus berbohong padamu? Dia membunuh ayahmu. Tidakkah kamu ingin balas dendam? Felix, tidak peduli seberapa lancar kamu bicara, itu tidak akan mengubah tekadku untuk membunuhmu. Bahkan jika harus mengorbankan nyawaku, aku akan semuanya dengarkan. Bana Felix, balas dendam untuk ayahku. Balas dendam. Felix, kali ini mari kita lihat apakah kau bisa selamat. Kenapa? Kenapa kau tidak percaya apa yang kukatakan? Cukup dengan tipu muslihatmu, serang dia. Ini penyergapan. Tidak mungkin, setiap saat sila Ulfer diawasi ketat olehku, termasuk Evelyn. Felix sudah tidak punya satupun orang lagi. Tidak mungkin ini penyergapan. Benar. Kau benar. Aku memang sudah tidak punya siapa-siapa lagi. TAPI kau lupa. Freya. Felix. Unit operasi khusus Fire Phoenix telah berkumpul dan siap. Freya, ternyata kau selama ini. Wanita sekarang bisa membentuk pasukan? Kalau wanita bisa jadi jenderal, kenapa tidak bisa jadi prajurit? Unit Fire Phoenix. Bergerak. Untungnya aku sudah merencanakan ini dari awal. Aku tidak hanya minta bantuan Freya untuk membuat semua senjata ini, tapi aku juga melatih tim SWAT khusus perempuan. Felix. Pasukan musuh sudah dinetralisir. Hanya Willa yang tersisa. Sudah kubilang kita yang unggul. Bersihkan dirimu sekarang, atau ini akan semakin buruk. Willa, apa kau tidak mau menyerah? Sayang, dari mana Felix bisa mendapatkan unit khusus perempuan seperti ini? Di Amerika, sangat kuat. Felix, kau meneng. Tapi aku lebih baik mati daripada menyerah. Ayah, aku mengecewakanmu. Bawa dia pergi. Aku akan menginterogasinya sendiri. Terima kasih, Yang Mulia, karena memberi aku kemenangan besar lagi. Kenapa wajahmu serius sekali? Tidak senang? Aku senang. Tentu saja aku senang. Yang penting kau senang. Yang Mulia, ke depannya, kalau ada kredit yang bisa didapat, jangan lupakan aku. Baiklah. Felix. Apa kau tidak penasaran? Siapa sebenarnya yang bekerja sama dengan Belmore? Kau harus ingat, satu musuh bodoh lebih berharga daripada 10 rival pinter. Orang seperti dia, membiarkannya hidup, jauh lebih berguna daripada membunuhnya. Felix, dasar brengsek, aku akan membunuhmu. Wah, galak sekali. Kau membuatku takut. Dengan sikap seperti itu, siapa yang mau menikahimu? Kalau sudah jatuh ke tanganmu, aku tidak pernah berharap bisa keluar hidup-hidup. Kalau berani, bunuh saja aku. Sangka, kau benar-benar tidak takut apapun? Kalau begitu, aku tidak akan menahan diri. Felix, apa yang ingin kau lakukan? Aku peringatkan kau, jangan mendekat. Bukannya kau yang tidak takut apapun? Kalau begitu, aku akan menyiksamu perlahan-lahan. Katakan, menurutmu, aku harus mulai dari mana? Menyedihkan. Kalian semua menyedihkan. Aku sudah menyusun rencana yang sempurna, tapi kalian tetap tidak bisa membunuh Felix.
tidak berguna. Kalian semua adalah aib. Dia cuma seorang sandera, tapi dia mencuri tunanganku dan berani menghina aku. Aku bersumpah, aku tidak akan membiarkanmu lolos dari ini. Yang Mulia, Baginda Raja sudah memberi perintah. Baiklah. Jadi ayah sudah bersiap dari awal. Sudah diduga, si rubah tua masih jago bermain. Felix, kali ini kau beruntung. Tapi lain kali, kau tidak akan seberuntung ini lagi. Felix, saat ini, 200.000 pasukan elit Belmor sudah dikalahkan. Kami telah mengumpulkan kembali yang selamat. Menggabungkan mereka dengan pasukan di Sila Ulthar. Dan merekrut pasukan baru sepanjang perjalanan. Itu membuat hampir 300.000 prajurit berada di bawah komandomu. Selanjutnya, kita manfaatkan keunggulan ini dan langsung bergerak ke Belmor. Jadi dengan kecepatan ini, Koakan, c'est Gérard du Duc. di atas tahta, Tenang. Jangan berisik. Kita kembangkan kekuatan kita dalam bayang-bayang. Menduduki tahta tidak semudah itu. Felix, lihat siapa yang baru datang. Levi. Apa kau sudah gila? Apa yang kau harapkan dari seorang Kasim tua? Yang Mulia, Orang Penteng Mimang Senderang Muda Lupa. Tapi, meski kau melupakan aku, pasti, kau bilam melipakan Selir Lila. bagaimanapun juga, Diala ibu kandangmu. Sekarang aku ingat, Selir Lila, dialah ibu kandung dari diriku yang dulu. Dia memperlakukannya dengan sangat baik. Yang Mulia, Felix masih terlalu muda. Kau belum bisa mengirimnya ke Cernis. Kumohon, Yang Mulia, kasihanilah, Yang Mulia. Sebagai Pangeran Belmor, itu adalah kehormatannya untuk mengabdi pada negaranya. Bawa dia pergi. baik, Yang Mulia. Felix. Ibu. Felix. Ibu. Felix. Ibu. Felix. Jadi ternyata kamu, apa yang kamu coba lakukan? Yang Mulia, Baginda telah mengeluarkan dekret. Anda harus segera kembali ke Belmor. Kembali ke Belmor? Aku sudah 10 tahun meninggalkan Belmor. Ayahku tidak pernah memedulikanku. Sekarang aku memimpin pasukan yang kuat. Dia tiba-tiba ingat aku ada. Kembali ke Belmor? Hanya orang bodoh yang akan ikut kembali bersamamu. Hahaha. Yang Mulia, Baginda sangat menyadari kekuatan Anda yang semakin bertambah. Tapi, Selir Lila selalu menanti Anda di istana. Kau mengancamku? Oh tidak. Hamba tidak berani. Naaman. Di Belmor, kewajiban bakti pada orang tua adalah yang utama. Tidakkah Anda sedikit pun khawatir dengan keadaan Selir Lila? Aku terima dekretnya. Maka tugas hamba di sini telah selesai. Semoga Yang Mulia segera berangkat, dan jangan membuat Baginda menunggu. Felix, rencanamu untuk bersembunyi dan menunggu waktu yang tepat, sayang sekali. Tidak ada yang akan memberimu kesempatan itu. Felix, apa kamu yakin ingin kembali ke Belmor sekarang? Pulang sekarang, bisa berarti mati. Ya, Felix. Itu terlalu berbahaya. Kasim Heat itu berbau masalah. Pulang? Tentu saja aku akan pulang. Terima kasih kalian semua telah setia menemaniku selama ini. Kalian benar, kali ini akan berbahaya bagiku. Jadi kali ini, kalian tidak perlu ikut denganku. Felix, taruhan 3 bulan kita belum selesai. Taruhan kita belum diputuskan. Aku tidak peduli. Felix. Kemanapun kau pergi, aku akan ikut. Aku tidak akan meninggalkanmu. Baiklah. Maka kita akan pulang bersama kali ini. Mereka pikir, perjalanan ini adalah hukuman mati, bahwa aku berjalan langsung ke dalam jebakan mereka. Akan kuperlihatkan pada mereka, akibatnya menantang orang yang salah. Kasim Heat, kamu pikir Felix, si pecundang itu, benar-benar akan masuk perangkap kita? Jangan khawatir, Yang Mulia. Kita sudah menjadikan Selir Lila sebagai umpan. Mustahil Felix tidak tergoda. Aku di sini. Yang Mulia,
Wah, lihat. Sudah 10 tahun berlalu, aku sangat merindukanmu. Sejujurnya, aku tidak percaya kamu berhasil kembali hidup-hidup. Hahaha. Brusader, putra mahkota Belmore, dia kejam dan bencis, dan tidak pernah bermain fair. Tapi aku baru saja menangani satu putra mahkota Cernis. Sekarang dapat putra mahkota Belmore lagi, belum dengar? Mereka memanggilku pembasmi pangeran. Kalau kamu dan ayah masih bernapas, tentu saja, aku juga harus tetap hidup. Ayah mungkin sudah tidak sabar. Ayo pergi. Hei, Felix, apakah kamu lupa aturan di kota ini? Tidak ada pangeran yang membawa pasukan ke dalam kota. Kamu bawa semua orang ini, itu pasti tidak boleh. Jadi maksudmu, kamu ingin aku masuk ke kota dengan tangan kosong? Putra mahkota, tidak ada pasukan pribadi di ibu kota. Itu hukum leluhur. Putra mahkota, jika Anda bersikeras membawa pengawal, batasnya 800 orang. Yang lain tinggal di luar. Felix, 800 pengawal, itu terlalu sedikit. Ini terdengar seperti jebakan. Felix, kamu tidak bisa setuju dengan ini. Ada 180.000 pasukan di Belmore. Masuk dengan 800 orang adalah hukuman mati. Putra mahkota, Selir Laila, masih menunggu Anda di istana. 800 orang bukan jumlah yang kecil. Felix, jangan bilang kamu takut datang ke kota. Felix, aku tahu kamu adalah pejuang hebat. Bahkan David dibunuh olehmu. Tapi kali ini, kamu hanya punya 800 orang. Apa yang akan kamu gunakan untuk melawanku? Baiklah. 800, begitu. Felix, silakan lewat sini. Dulu, seorang jenius perang remaja yang legendaris mengubah perbatasan dengan 800 penunggang kuda. Seorang kaisar masa depan yang merebut tahta dengan paksa dan menentukan suksesi dalam satu penyergapan berdarah. Siapapun yang keluar hidup-hidup menjadi pewaris tahta. Pangeran Mason punya 800 loyalis dan mengubah pemberontakan menjadi penobatan. Aku akan bawa 800 orang dan ambil tahtamu. Kamu anak, menghadap padamu. Felix, kamu berani sekali. David adalah jenderal top Belmore. Dia melayani dengan penuh kehormatan. Dan kamu berani membunuh David, menghancurkan 200.000 kavaleri besi kami, dan meninggalkan mereka dalam kehancuran. Apakah kamu mencoba memberontak melawanku? Felix, kita dalam masalah besar. Ada Algojo menunggu di luar aula. Heh, Felix, kamu benar-benar berani datang ke sini hanya dengan 800 orang. Kalau kamu tidak mati, siapa lagi? Ayah. Benar, aku memang membunuh David. Tapi dia hanya omong besar kepada Yang Mulia. Dia, paling banter, seeker anjing. Tapi aku adalah harimau. Anda menukar seekor anjing dengan seeker harimau. Bukankah itu lebih baik? Putra mahkota benar. David, dengan 200.000 pasukan berkuda, dihancurkan oleh putra mahkota. Itu saja membuktikan satu hal. Putra mahkota, jauh lebih hebat. Tepat sekali. Kalau saja 200.000 pasukan itu di bawah komandonya, bukankah Belmore akan tak terkalahkan? Ayah, bahkan jika Felix lebih kuat daripada David, dia menghukum mati seorang jenderal tanpa alasan. Itu adalah pembangkangan terbuka terhadap otoritas kekaisaran. Aku harus menuduhnya. Ayah, aku punya hadiah untuk ayah. Sepotong kertas robek, dan sebuah token yang rusak. Itu dianggap hadiah? Ayah, ini adalah peta Cernis dan Tiger Tally ke Ulthar Pass. Aku memberikan 2 harta karun ini, ayah. Kedua hadiah ini nyata adanya, bahkan lebih nyata daripada emas. Ayah, meskipun aku membunuh David, aku selalu berada di Cernis. Kesediaanku tidak pernah meninggalkan Belmore. Sekarang dengan peta itu, dan Tiger Tally, ditambah aku menaklukkan Cernis dan menyatukan wilayah adalah hanya tinggal selangkah lagi. Begitu kerajaan bersatu, pemerintahanku akan mengalahkan setiap kaisar. Zebel umku. Ayah. Kukap, keluarkan dekret, karena menyajikan intelijen yang menentukan. Putra mahkota dengan ini dianugerahi gelar pangeran bijak.
sebuah tanah kekuasaan pangeran, dan hadiah emas yang besar. Aku belum turun tahta, tapi putra mahkota sangat terburu-buru. Sepertinya, sudah waktunya mendukung Felix. Terima kasih, Ayah. Kita semua keluarga, tidak perlu terlalu formal. Sudah 10 tahun, ibumu sudah menunggumu. Temwidia. Terima kasih, Ayah. Felix, jangan sombong, suatu hari aku akan pastikan kau mati, tanpa kuburan yang bisa ditemukan. Sudah 10 tahun. Aku penasaran bagaimana kabar Felix selama ini, 10 tahun terakhir di Cernis. Ebio. Felix. Kamu Felix. Aku Felix, aku kembali. Felix, akhirnya kamu kembali. Kali ini kamu akan pergi lagi? Ebio, kali ini aku kembali. Aku tidak akan pergi lagi. Aku hanya ingin tinggal di sini dan merawatmu dengan baik. Dasar anak, laki-laki yang baik harus melihat dunia. Bagaimana mungkin aku mengikatmu dan menahanmu di sampingku? Oh, iya, siapa mereka? Oh, Ebio, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Freya Morgan, putri Perdana Menteri Cernis. Ini Evelyn. Dia berasal dari keluarga militer, dan dia petarung yang terampil. Senang bertemu denganmu, Konsort Lila. Dia lembut dan baik hati, gadis yang sangat baik. Dia sekuat pria manapun. Juga gadis yang luar biasa. Felix, kamu sudah dewasa. Diam. Tanpa sepeda katapan, kamu bahkan sudah menemukan istri. Freya Evelyn, mari kita ngobrol baik-baik, hanya kita para perempuan. Bocah ini, dia tidak membuat kalian berdua kesulitan, kan? Ebio, aku anak kandungmu. Oh, pergi main ke tempat lain. Aku ingin bicara empat mata dengan mereka. Tunggu, jadi aku yang tambahan sekarang? Pangeran Mahkota. Malam ini sangat panjang. Sendirian seperti ini, tidakkah kau pernah merasa sedikit kesepian? Kakinya bagus. Permaisuri Mahkota, datang ke sini lewat malam begini. Ada keperluan apa? Tidak bisakah aku datang kalau tidak ada urusan? Pangeran Mahkota. Aku punya tahi lalat, tepat di dadaku. Pangeran Mahkota. Tidakkah kau ingin melihatnya? Permaisuri Mahkota, kau adalah istri sasaudaraku, juga Permaisuri Mahkota, menggodaku seperti ini. Tidakkah menurutmu ini agak tidak pantas? Menggoda? Aku benar-benar tidak tahu maksudmu dengan menggoda. Yang ku ketahui hanyalah kau bijaksana dan berkuasa, dan hatiku sudah menyerah sejak lama. Wah, kau benar-benar berbahaya. Apakah kau benar-benar berusaha membuatku mengkhianati Pangeran Mahkota seperti itu? Kau memerintah 200.000 pasukan tanpa berkedip, dan kau takut melewati satu garis. Sungguh? Mencoba memprovokasiku, ya? Kau hanya khawatir aku tidak akan tergoda. Tapi ketika godaan datang menghampiri, siapa yang menolaknya? Hanya satu? Itu tidak akan pernah cukup. Ya ampun, sepertinya aku memaksakan diri terlalu keras. Stamina pun ada batasnya. Sepertinya aku perlu sedikit mengatur tempo. Felix, kamu baik-baik saja? Lingkaran hitam di matamu parah banget. Aku baik-baik saja. Epiku, apa yang dia katakan pada kalian kemarin? Tidak banyak. Kuma, Felix, Katakan padaku, nanti. Kita harus memberi nama apa untuk anak pertama kita? Felix. Sang Pangeran Mahkota mengirim undangan, memintamu menghadiri pesta di Istana Zeldra.
Sepertinya, Bruce, sudah tidak sabar ingin membunuhku. Pesta di Istana Zeldra? Kalau menurutku, lebih terdengar seperti eksekusi dengan anggur. Apa katamu? Bruce ingin melakukan sesuatu padamu di sana? Sekarang kamu sudah jadi pangeran bijak, dan dia masih berani mencoba sesuatu? Aku melewati satu garis. Yang dia sampai takkan ada yang sentuh. Tentu saja dia ingin aku mati. Felix, kalau begitu jangan pergi. Dia tidak bisa melakukan apa-apa pada kita. Kita akan pergi. Kita harus pergi. Sudah waktunya untuk pangeran mahkota baru di Belmore. Felix, kenapa kamu sampai terlambat? Aku sudah menunggu lama sekali. Apa aku pernah datang lebih awal? Hahaha, mari duduk dan bicara. Aku lebih suka berdiri. Katakan apa yang kamu mau. Felix, aku mengundangmu ke sini hari ini. Tidak ada alasan lain. Aku dengar kamu punya senjata baru. Begitulah caramu membunuh David di celah altar. Aku juga mau senjata itu. Aku penasaran apakah kamu rela memberikannya? Mau senjataku ya? Baiklah, tapi apapun yang kumiliki tidak murah. Apa yang akan kau tawarkan sebagai gantinya? Tidak yakin jika menukar. Nyawamu sudah cukup. Felix, kau telah diracuni dengan debu angsa Zoe. Tidak ada penawarnya dalam 3 hari, dan kau mati. Jebakan? Zoe, kau menjebakku. Putra mahkota, maaf soal ini. Aku selalu setia kepada putra mahkota. Hina. Orang tidak menghargai kejujuran. Felix, lebih baik kau serahkan saja senjata barunya. Begitu ya? Felix, jangan sok berani denganku. Tahta Belmore adalah milikku. Jangan sekali-kali berpikir untuk merebutnya dariku. Bruce, kau pikir sekelompok orang tak berarti seperti ini bisa membunuhku? Hahaha, tentu saja aku tahu, mereka tidak bisa. Tapi, apa kau benar-benar pikir, hanya ini persiapanku? Ku beritahu, kau tidak akan keluar dari sini hidup-hidup hari ini. Levi, Willa, bukankah kalian berdua bermimpi untuk membunuh Felix? Apa yang kalian tunggu? Felix, semua pingginan yang kau berikan padaku akan kubayar lunas hari ini. Felix, ayahku mati karena kau. Ini berakhir sekarang. Putra mahkota, jangan salahkan aku karena kejam. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan takdir. Pasukan elit Cernis, kavaleri Belmore, kapten-kapten Cernis Barat, dan 30.000 prajurit setia, yang kubina sendiri. Felix, bahkan jika surga sendiri datang hari ini, tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Ini buruk. Keempat faksi itu datang dengan persiapan penuh. Felix, kamu terlalu ceroboh. Felix. Bruce, kamu datang sangat siap. Jadi, kamu pikir kamu benar-benar bisa membunuhku? Felix, masih sok jago. Pangeran Sandera sepertimu, bisa sampai sejauh ini. Jujur saja, itu mengesankan. Tapi, apakah kamu benar-benar pikir aku akan membiarkanmu terus menjadi lebih kuat? Felix, aku akui, aku pasti meremehkanmu sebelumnya. Tapi kali ini, Cernis bersatu dengan Belmore. Kamu sama sekali tidak punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Benarkah? Mengapa aku merasa seperti kamu tidak bisa membunuhku sekarang? Tidak bisa membunuhmu? Felix, dengan semua yang aku siapkan hari ini, aku bisa membunuhmu ratusan kali. Semua prajurit, dengarkan, bunuh dia. Peter, atas perintahku, ambil kepala Felix. Ya, Yang Mulia. Felix, ini adalah harga untuk melawanku. Setelah kamu mati, kepalamu akan berfungsi sebagai peringatan bagi dunia. Peter, apa kamu sudah gila? Aku memerintahkanmu untuk membunuh Felix. Kamu memukul orang yang salah. Benar. Pedangku tidak salah sasaran, menyerang orang yang salah. Apa? Ini, apa yang sedang terjadi? Di bawah komando Levi, Jenderal paling garang, Peter.
telah mengarahkan pedangnya ke pasukannya sendiri. Anak buahnya sendiri, benar, anak buahnya sendiri, TAPI. Dia sekarang adalah orangku. Jenderal Peter, dengarkan perintahku. Peter Mombriorma. Kepada Tuan. Peter, Baroninnya kau mengkhianatiku? Apakah kau lupa? Istrimu masih hidup karena kebaikanku? Diam, Levi. Sebagai putra mahkota dari sebuah bangsa. Kau sampai hati mengancam seseorang dengan istrinya. Seandainya Tuan tidak turun tangan, aku akan tetap menjadi anjingmu selamanya. Siapa? Tak pernah kusangka, si orang yang terkenal akan kesisyan dan kebenarannya, Jenderal Peter, yang setia pada negaranya, akan bergaul dengan musuhnya, dan jatuh serenda menjadi pion orang lain. Aku tidak punya pilihan. Jika aku tidak salah, itu karena istrimu kan? Bagaimana kau tahu? Aku tahu lebih dari itu. Aku juga tahu bahwa selama ini, Levi telah memanfaatkan penyakit istrimu untuk membuatmu tetap di bawah kendalinya. Aku bisa menyembuhkan kondisi istrimu. Apakah kau benar-benar rela menjalani seluruh hidupmu sebagai anjing orang lain? Jadi begini keadaannya. Felix, kau sungguh hina. Kau malah membuat Peter berbalik melawan kami. Burung yang bijak memilih pohon untuk bertengger. Dan menteri yang layak memilih tuan yang akan dilayaninya. Levi, kau benar-benar bodoh. Jenderal Peter adalah pahlawan sepanjang hidupnya. Mengapa dia mau mengikuti orang bodoh sepertimu? Felix, kau. Felix, aku meremehkanmu, ternyata. Tapi satu Peter saja, takkan bisa mengubah langit. Hari ini, kau takkan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Tangkap dia. Putra mahkota, maafkan hamba. Hamba bertindak atas perintah Pangeran Levi. Hari ini, hamba harus mengantarmu ke akhir hayatmu sendiri. Kasim Heath, entah kenapa, aku punya firasat, nyawamu akan berakhir sebelum nyawaku. Mulutmu tajam sekali. Pasukan pelopor surgawi. Willa, kau. Kenapa? Kasim Heath, semoga kau tenang di perjalanan terakhirmu. Willa, kau kenapa, sih? Aku suruh kau bunuh Felix, bukan Kasim Heath. Benar. Tombaku. Tidak salah sasaran. Kenapa? Itu terdengar sangat familiar? Felix, kau bahkan berhasil membuat Willa berpihak padamu. Mengapa tidak? Aku tak pernah bilang kalau Peter satu-satunya. Felix, jangan ngomong sembarangan. Itu sama sekali tidak mungkin. Peter mungkin terpengaruh olehmu, tapi Willa punya dendam darah karena kau bunuh ayahnya. Bagaimana mungkin dia bisa pindah pihak? Willa, kau berutang penjelasan padaku. Willa memberi hormat kepada Tuan. Willa, kenapa ayahmu David dibunuh oleh Felix? Dibunuh oleh Felix, dan kau bahkan ditangkap hidup-hidup oleh Felix. Kalau bukan karena aku, kau tidak akan hidup sampai sekarang. Kenapa kau mengkhianatiku? Jangan bicarakan padaku tentang David, si bajingan itu. Dia tidak pernah ayah kandungku. Dialah orang yang membunuh ayah kandungku. Kalau bukan karena Tuan, aku akan hidup seumur hidup menghormati pembunuh ayahku sebagai ayahku sendiri. Willa, pergi saja. Felix, jangan pedulikan aku dengan kepedulian palsumu. Jangan kira ini akan membuatku tunduk padamu. Dendam darah karena pembunuhan ayah tidak bisa dimaafkan. Bahkan jika kau memberiku ampun hari ini, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Dendam darah karena pembunuhan ayah tidak bisa dimaafkan. Bagus sekali. Tapi, Jenderal Willa, APA kau benar-benar menjara. David adalah ayah kandungmu? Apa maksudmu? 20 tahun yang lalu, dua pria bersumpah menjadi saudara dan masuk tentara untuk mengabdi pada kerajaan. Tapi salah satu dari mereka mengkhianati saudara sumpahnya. Dia mengambil anak perempuan saudaranya, melatihnya tanpa henti sejak kecil, sampai dia menjadi pedang paling tajam di sisinya. Katakan padaku, menurutmu siapa anak perempuan itu? Kau berbohong. Aku tidak percaya padamu. Itu tidak mungkin. Willa, kau telah menghabiskan seluruh hidup menghormati pembunuh ayahmu. Apa kau benar-benar akan terus melanjutkan jalan ini? Aku telah menghabiskan setengah hidupku menghormati pembunuh ayahku seperti ayahku sendiri. Jika bukan karena tuanku, aku tidak akan pernah dalam hidup ini mengetahui kebenarannya. Tuanku menumbangkan David, membalaskan darah ayahku. Bagaimana mungkin aku membalas kebaikan sebesar itu dengan pengkhianatan? Begitu banyak rencana. Begitu banyak skema terbongkar. Namun pada akhirnya,
semuanya sia-sia. Peter berbalik melawan kita. Willa sekarang berdiri di sisi musuh kita. Unit Heath, Taboring Maddie, sudah berakhir. Sepertinya kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Levi, terburu-buru untuk melarikan diri, hadiah yang pernah kau berikan padaku, aku sekarang akan mengembalikannya kepadamu sepenuhnya. Willa, Peter, Evelyn, kalian semua, dengarkan. Aku di sini. Tangkap mereka. Letakkan senjatamu. Dan aku akan mengampuni nyawamu. Felix, jadi apa jika kau mengalahkanku? Aku adalah putra mahkota, pewaris tahta yang ditunjuk. Kau tidak akan berani membunuhku. Felix, dia benar. Kita mungkin sudah menang. TAPI. Kaisar Belmore tidak akan pernah mengizinkan kematiannya. Jika kita melakukannya, kita sendiri mungkin menghadapi kehancuran segera setelahnya. Felix, kau dengar itu? Sekarang kuperintahkan kau berlutut di hadapanku. Kau benar-benar kurang ajar. Kau harap aku berlutut di hadapanmu? Pertumpahan darah di Istana Zeldra sudah diputuskan. Aku sudah menang. Dan kau masih di sini, berpura-pura memegang kendali. Felix, apa yang kau inginkan? Aku adalah putra mahkota. Putra mahkota? Tapi mulai sekarang, hanya akan ada satu putra mahkota di Belmore, dan itu akan menjadi aku, putra mahkota Felix. Felix, tolong jangan bunuh aku. Kita tidak punya masalah serius. Perseteruan harus diselesaikan, bukan diperdalam. Selamatkan nyawaku. Jika kau melepaskanku, aku bersumpah, mulai sekarang, kau jalani hidupmu, aku jalani hidupku. Apakah itu tidak cukup? Kau suka Freya, kan? Mulai sekarang, aku tidak akan pernah menghalangi kalian lagi. Selamatkan aku. Tolong. Dia pingsan. Putra mahkota. Aku tahu aku berbuat salah. Ini semua adalah ide putra mahkota. Tidak, itu ide Bruce. Aku tidak ada hubungannya dengan itu. Bawa mereka berdua, dan kunci mereka, jaga mereka dengan ketat. Putri mahkota, silakan, lewat sini. Felix, kau benar-benar bertindak gegabah. Kau membunuh Bruce. Bagaimana kau akan menjawab kepada Kaisar Belmore? Menjelaskan? Tidak ada yang perlu dijelaskan. Apakah kau tahu apa arti sebenarnya dari gerbang Zeldra? Keraguan akan berakibat fatal. Felix, apakah kau berkata? Begitu dimulai, tidak ada jalan untuk mundur. Kereza, sudah waktunya aku pergi menemui ayahanda terhormatku, Sang Kaisar. Yang mulia, Pangeran Felix telah menerima undangan dan sedang menuju Istana Deldra. Putra mahkota menunggu di luar Istana Deldra. Dengan pasukan bersembunyi untuk menyergap. Aku khawatir kali ini, Pangeran Felix. Mungkin tidak akan keluar hidup-hidup. Tidak semudah itu. Pangeran Felix Punya banyak akal. Namun, seorang kaisar berkuasa dengan kekuatan dan strategi. Dengan Pangeran Felix dan putra mahkota yang berseteru, hanya aku yang benar-benar bisa memegang kekuasaan mutlak. Ayah, semangat ayah tampak baik. Pangeran Felix, Meski jasamu besar, Anda masuk ke Balairung tanpa izin. Sejujurnya, Anda tidak tahu aturan. Oh iya, bukankah putra mahkota mengundangmu? KE Istana Zeldra, kenapa kamu sendirian di sini? Di mana putra mahkota? Ayah, apa ayah sedang mencari dia? Yang mulia, ini kepala putra mahkota. Bruce. Atas kuasa kekaisaran, ini memang kepala Bruce. Dia menyiapkan penyergapan dan mencoba membunuhku. Aku membalas untuk membela diri. Itu sebabnya aku datang, untuk melapor langsung pada ayah. Felix, kau pasti sudah gila. Kau benar-benar membunuh putra mahkota. Itu pengkhianatan. Ayah, bagaimana bisa itu disebut pengkhianatan? Bruce lah yang ingin aku mati. Aku hanya selamat dari pedangnya. Bagaimana bisa selamat disebut pemberontakan? Aku juga punya saksi. Zoe, Willa, katakan pada Yang Mulia, apa yang sebenarnya terjadi? Yang mulia, mohon putuskan dengan adil. Putra mahkota merencanakan pemberontakan dan dibunuh oleh Pangeran Felix. Pangeran Felix adalah bawahan yang setia.
bawahan yang benar-benar setia? Yang mulia, putra mahkota adalah pondasi negara. Belmore tidak bisa bertahan sehari pun tanpa penerus. Saya mendesak Yang Mulia untuk memberi perintah. Angkat Pangeran Felix sebagai putra mahkota. Mohon, Yang Mulia, berikan perintahnya. Angkat Pangeran Felix sebagai putra mahkota. Pangeran Felix, apakah kau memaksa takhta? Ayah, itu terlalu keras. Mana berani aku memaksa naik takhta? Tapi soal menjadi putra mahkota, Siapa lagi selain aku? Felix, aku meremehkanmu. Aku belum menjadi kaisar selama 20 tahun dengan percuma. Penjaga naga, di mana kalian? Felix, aku tahu kau punya beberapa keahlian, tapi dibandingkan denganku, kau masih jauh ketinggalan. Penjaga nagaku, setiap dari mereka pernah masuk jajaran petarung terbaik di negeri ini. Dan di luar aula, masih ada 100.000 penjaga kekaisaran. Apa yang kau punya untuk melawanku? Jagoan tembok besi, monster Tenji Baisai, pendekar gerbang hantu, pembunuh tangan berdarah. Semua ini adalah petarung terbaik. Dan mereka semua telah menjadi penjaga naga kekaisaran. Mereka mempelajari semua ini. Hanya untuk melayani kaisar. Akulah kaisarnya. Seba apa kuat pan? Petarung-petarung terbaik ini. Aku, tetaplah tuan mereka. Penjaga naga, dengarkan perintahku. Bunuh mereka. Tunggu, Ayah, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Langsung angkat aku sebagai putra mahkota dan turunkan tahta untukku. Sebagai gantinya, aku akan memastikan ayah menikmati kedamaian di sisa tahun-tahun ayah. Kalau tidak, Besar mulut ya, kau pikir aku muda takut? aku punya hampir 100 jagoan terbaik di pihakku. Aku tidak percaya kau bisa mengubah takdir ini. Serang. Ayah, mengubah keputusasaan menjadi kemenangan, itu selalu Seni terbesarku. Aku penasaran, berapa lama para jagoanmu ini bisa tahan satu serangan saja? Tidak mungkin. Itu mustahil. Hampir 100 jagoan. Bagaimana bisa mereka tumbang sepenuhnya? Ayah, kau sudah tua. Tekadmu sudah melemah dan kekuatanmu telah memudar. Bocah tak tahu terima kasih. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Takhta ini sangat cocok untukku. Bocah tak tahu terima kasih, ini kudeta. Tidakkah kau takut? Sejarah akan mengingatmu sebagai pengkhianat. Sejarawan istana, maju ke depan. Yang Mulia. Sejarawan, catat baik-baik. Pangeran Felix, pembunuh saudara dan ayah, yang merebut tahta. Ambisinya tak terbatas. Pada tahun ke-235, Belmore, Kaisar Jocap Adair jatuh sakit parah. Dan Sekara sa menyerahkan takhta kepada putra mahkota Felix. Sejarawan, kau membantu tirani. Bagaimana kau bisa menjawabku? Sejarawan mengketat kebenaran. Tidak mengubah satu kata pun. Yang Mulia sakit parah. Dan menyerahkan takhta kepada Felix. Itu benar-benar fakta. Bocah tak tahu terima kasih, kau mengubah sejarah. Kau akan mendapat balasanmu. Ayah, bukankah kau yang mengajarku ini untuk menguasai kebijaksanaan sipil dan kekuatan militer dan mendedikasikannya untuk tahta? Kini Kaisar Belmore adalah aku. Hidup yang mulia. Hidup sang kaisar. Hidup selamanya. Apa? Felix benar-benar menjadi Kaisar Belmore. Ya, Yang Mulia. Felix memimpin 800 pasukan ke Belmore. Pertama-tama mencopot gelar Pangeran Mahkota Bruce, lalu memaksa Kaisar Jocap untuk turun tahta. Dia telah resmi naik tahta. Bagus. Ini hebat. Aku cuma bertaruh pada kemungkinan kecil. Tapi aku tak pernah menyangka. Dia bisa mengejutkanku sebesar ini. Sepertinya, separuh wilayah Belmore akan jatuh ke tanganku. Tapi, Yang Mulia, Pangeran Mahkota masih dalam tahanan Felix. Dia diberi setiap kesempatan dan menyia-nyiakannya semua. Memalukan sekali. Tapi, dia anakku. Aku tak bisa begitu saja meninggalkannya.
Keluarkan de Critcu, Kirim, Preston Morgan, sebagai utusan ke Belmore. Bawa kembali pangeran mahkota dan amankan separuh wilayah Belmore, sebagai imbalannya. Ya, Yang Mulia. Felix, wanita itu pernah berusaha menyakitimu. Kenapa Komazi? Membiarkannya tetap di sisimu? Freya, Zoe, memang melakukan kesalahan besar. TAPI. Aku sudah memberinya pelajaran yang serius. Menahannya di sini adalah memberinya kesempatan untuk berubah. Wanita yang cantik dan langka kemampuannya menguasai banyak seni. Membuangnya begitu saja akan sia-sia. Tentu saja aku menahannya dan membuatnya melayaniku. Yang Mulia, Utusan Cernis, Preston Morgan, telah tiba di Belmore, meminta audiensi. Apa? Ayahku ada di sini, gue udah tamat. Dia pasti kesini buat bawa gue pulang. Felix. Aku benar-benar nggak mau pulang. Freya, jangan khawatir. Aku janji nggak akan membiarkanmu melakukan apapun yang nggak kamu mau. Eba sekali, Felix. Santai saja. Kamu tahu, sekarang aku adalah Kaisar Belmore. Oh, iya, kamu memang sekarang sudah jadi Kaisar Belmore. Kalau gitu, nggak ada lagi alasan buat aku takut sama ayah. Ayah. Jadi, mari kita lihat. Untuk apa ayah mertuaku datang jauh-jauh ke sini? Ayo. Preston Morgan. Mengucapkan selamat atas penobatan yang mulia. Selalu menyenangkan mendapat kunjungan teman dari jauh. Preston Morgan, kita sudah lama kenal, jadi nggak perlu terlalu formal. Sungguh, baru sebentar berpisah, seseorang harus melihat lagi dengan pandangan baru. Aku NGKK Perna Mini Angka. Bahwa Sandera yang dulu menunggu eksekusi, suatu hari akan menjadi Kaisar Belmore. Kalau begitu, karena Yang Mulia berkata begitu, aku nggak akan sungkan-sungkan lagi. Kau, orang tua. Sejak kapan sih kau sopan sama aku? Yang Mulia, apakah Anda ingat, Anda pernah berjanji pada Cernis, bahwa jika Cernis mengirim pasukan untuk membantu Anda merebut kembali tahta, setelah penobatan Anda akan memberikan kepada Cernis separuh wilayah Belmore sebagai upeti? Jadi, kau datang untuk mengambil APA yang kau anggap sebagai hakmu. Sekarang, atas perintah Kaisar Cernis, aku datang untuk menuntut separuh wilayah Belmore. Separuh wilayah? Sama sekali tidak. Kalau kita kehilangan separuh tanah kita, bukankah Belmore akhirnya jadi negara kecil? Yang Mulia, itu ide yang buruk. Bagaimana Anda bisa setuju dengan hal seperti itu? Diam. Yang Mulia, seorang pria harus menepati janjinya. Sekali diucapkan, tidak bisa ditarik kembali. Tolong, Yang Mulia, tepati janji Anda. Kembalikan pasukan Cernis, kirim kembali putra mahkota, dan serahkan separuh wilayah Belmore. Wah, Perdana Menteri yang Vegetulurus. Tapi karena Anda sudah ada di Belmore, lebih baik Anda tinggal saja di sini. Hahaha, Preston. Aku dapatkan pasukan itu dengan caraku sendiri. Mengapa harus aku kembalikan? Aku rebut tahta ini dengan kekuatanku sendiri. Mengapa aku harus menyerahkan separuh Belmore kepadamu? Felix, benarkah kau mengingkari janji? Jangan lupa, tanpa dukungan Cernis, bagaimana mungkin kau bisa mempertahankan tahtamu? Aku merasa cukup aman, sejujurnya. Evelyn, Peter, dengarkan, perintah Yang Mulia. Jika Felix menolak menyerahkan wilayah itu, kalian harus memimpin pasukan dan merebutnya dengan paksa. Setelah selesai, Yang Mulia akan memberi kalian hadiah yang besar. Kami terima perintah. Felix, pasukan Cernis tidak mudah dipinjam. Preston, mungkin kau ingin melihat ke belakangmu. Melapor pada Yang Mulia. Semua utusan dari Cernis, kecuali Preston, telah ditangkap. Apakah kalian semua berencana mengkhianati Cernis? Berapa yang Felix tawarkan padamu? Maaf tentang hal ini, Perdana Menteri Preston. Aku sudah setia pada Yang Mulia sejak lama. Cernisla yang mengkhianatiku, bukan sebaliknya. Sekarang aku adalah Jenderal Belmore. Nah, kalian berdua. Felix, pantas saja kau terus berganti pihak. Ternyata kau sudah bersiap dari awal. Kau bahkan berhasil membujuk mereka lebih awal. Sepertinya, kau tidak berniat mengembalikan pasukan maupun wilayah itu. Preston,
Aku akan bicara terus terang. Aku meminjam pasukanmu. Dan aku tidak berencana mengembalikannya. Dan kau. Aku juga tidak berencana mengembalikanmu. Felix, apa maksudmu? Freya? Aya. Ini. Preston, aku lupa memberitahumu. Freya sekarang adalah Maharani. Aya. Jangan kembali ke Preston. Tetaplah di sini. Yang Mulia berkata, Selama kau bersedia tinggal. Kuakan Manjadi Perdana Menteri Belmore. Ya, benar. Ayah mertua. Saat ini, kau telah kehilangan putrimu dan pasukanmu. Bahkan jika aku membiarkanmu kembali ke Cernis, apa kau benar-benar berpikir Kaisar Cernis akan membebaskanmu? Aya. Hamba memberi salam pada Yang Mulia. Hidup sang kaisar. Felix. Benar-benar brengsek. Felix itu orang licik yang tak berarti. Dia ingkar janji, ditambah lagi, dia bahkan merebut pasukan dan tanahku untuk dirinya sendiri. Bahkan Preston ditahan olehnya. Maksudku, bajingan ini, pada dasarnya adalah penjahat sejati, kan? Yang Mulia, tenanglah. Bagi Yang Mulia, mungkin ini bukan hal yang buruk setelah semua. Penasihat Agung, mengapa Anda mengatakan itu? Yang Mulia, Felix mungkin telah merebut tahta di Belmore, tapi sejujurnya, dia belum lama di sana. Pemerintahannya masih goyah. Di Belmore, keadaan hampir meledak. Anda bisa menghubungi Putri Catherine dan Pangeran Jack dari Daxia, membentuk aliansi, dan membagi-bagi Belmore. Setelah Belmore terbagi, Cernis akan melipat gandakan kekuatannya, maka kita bisa dengan mudah menyapu seluruh kerajaan. Dan Menyatu Kantana. Yang Mulia, Anda brilian. Baiklah, Felix, kau brengsek. aku akan memberimu beberapa hari lagi untuk kemenangan palsu. Setelah kita merebut Belmore, aku akan membunuhmu sendiri. Freya. Kau benar-benar cantik. Yang Mulia. Freya. Aku masih paling suka ketika kau memanggilku kakak. Kakak. Satu kata darimu itu, siapa yang bisa menahannya? Tapi kali ini, tak perlu menahan diri. Freya. Sudah larut malam. Ayo. Mari kita beristirahat. Seperti Yang Kuanjinkan, kakak. Yang Mulia, kabar buruk. Pangeran Jack, telah bangkit dengan bendera, menegakkan langit dan meluaskan kekakaon. Mengumpulkan 200,000 pasukan di Silveth. Putri Catherine, memimpin 300,000 kavaleri ke selatan. Kaisar Cernis telah menunjuk Victor Farrar dari keluarga Farrar untuk memimpin 500,000 pasukan. Totalnya, 1 juta prajurit, sedang bergerak menuju Belmore. Sepertinya, Adrian Colton ITU akhirnya sudah kehilangan akal sehatnya. 1 juta pasukan, dia sudah mengerahkan semua cadangan terakhirnya. Mereka jelas berencana untuk membagi-bagi Belmore. Para menteri kepercayaanku, Nizu sedang menyerah. Strategi apa yang kalian punya? Ya ampun, 1 juta prajurit? Itu gila, bagaimana mungkin kita bisa menahan mereka? Kita tamat. Paling-paling, kita hanya memimpin 400.000 pasukan. Bagaimana kita bisa melawan 1 juta? Yang Mulia, pasukan musuh sangat besar. Kita tidak boleh meremehkan mereka. Saya sarankan kita segera mengirim bantuan ke perbatasan, dan mulai merekrut di seluruh negeri. Pada saat yang sama, kita harus memperkuat pertahanan dan membersihkan daerah sekitarnya. Untuk melindungi Belmore. Yang Mulia, Kanselir Preston benar sekali. Itu masuk akal. Kuma 1 juta pasukan, ITU saja, tidak perlu dibuat rumit. Mereka ingin menyerang Belmore, kan? Baiklah. Aku akan kabulkan keinginan mereka. Keluarkan dekritku. Buka semua pintu perbatasan. Tidak ada prajurit yang boleh menghalangi jalan mereka. Pastikan setiap 1 dari 1 juta pasukan mereka diizinkan masuk ke wilayah kita.
tanpa satupun yang tertinggal. Hei, jangan begitu. Yang Mulia, Anda benar-benar tidak boleh melakukan itu. Bahkan jika Belmore tidak bisa menang, dan kita harus bernegosiasi untuk perdamaian, kita tidak bisa begitu saja membiarkan sejuta pasukan musuh masuk ke kota. Itu bunuh diri. Yang Mulia, hanya ada beberapa ratus ribu prajurit yang bertahan di kota. Jika pasukan mereka yang berjumlah sejuta itu menyerbu masuk, kita akan benar-benar dihabisi. Benar, Yang Mulia. Perbedaan kekuatan kita terlalu besar. Willa, Evelyn, kalian berdua sudah bertempur bersamaku, lebih dari sekali 2 kali. Pernahkah kalian melihatku masuk ke pertempuran yang aku tidak yakin bisa menang? Yang Mulia, apakah Anda benar-benar yakin kita akan menang kali ini? Hanya sejuta prajurit. Aku sudah lama menyiapkan hadiah untuk mereka. Jika kalian meragukan kata-kataku, kenapa tidak bertaruh denganku? Taruhan seperti apa? Mari kita bertaruh bahwa kali ini, aku tidak akan kehilangan satupun prajurit. Dan aku akan mengalahkan pasukan mereka yang berjumlah sejuta itu. Jika bahkan satu prajurit saja gugur, aku akan mengakui aku kalah. Bagaimana? Baiklah, aku ikut. Aku hanya berharap Yang Mulia akan menepati janji Anda. Sepertinya istana dalam Felix segera akan menyambut 2 selir lagi. Keponakanku yang baik. Aku penasaran apakah dia sudah gila. Malah membuka perbatasan. Dan membiarkan sejuta pasukan kita berbaris sampai ke kota tanpa satupun halangan. Sepertinya, Kaisar Belmore sudah menyerah. Begitu kita merebut Belmore, aku ingin tanah yang paling subur. Putri Catherine, sebelumnya kau hanya meminta 3 provinsi di utara. Tapi aku sudah berubah pikiran. Dengan tanah yang sebegitu sebenarnya, 3 provinsi itu tidak akan pernah cukup. Cukup? Buru-buru apa? Mari kita habisi Felix dulu. Kita punya banyak waktu untuk membagi-bagi tanah. Berkelahi sesukanya kalian, asalkan kita hancurkan Belmore. Tidak akan ada yang bisa menghentikan majunya Cernis. Félix. Felix. Akhirnya kutemukan kau. Paman keempat. Hai. Paman keempat. Bukannya kau seharusnya tinggal di Silveth? Sedang apa kau di Cindora? Félix, Beranti Berpura-Pura. Aku di sini atas perintah kekaisaran, untuk menghabisi kau, Aib yang membunuh orang tuanya sendiri. Perintah kekaisaran, ya? Kau membuatnya terdengar begitu mulia. Pada akhirnya, yang benar-benar kau inginkan hanyalah tahta. Omong kosong. Aku bertindak atas perintah kekaisaran. Un tuc membersihkan istana dari Pontiana. Bukan untuk tahta. Ah, sudahlah. Hanya orang bodoh yang percaya itu. Felix, karena kau sudah mengetahuinya, tidak ada gunanya lagi melawan. Pasukan kami yang berjumlah sejuta orang, telah menjadi sepenuhnya. Tidak mungkin kau bisa bertahan. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan dirimu padaku, dan aku akan mengampuni nyawamu. Yang Mulia, ini Putri Catherine. Stella. Dengan tarian iblisnya yang terkenal kejam. Dia peringkat kedua di dunia persilatan. Tarian iblis ya? Kedengarannya menarik. Yang Mulia, jangan sekali-kali meremehkannya. Konon, pria manapun yang melihat tarian iblisnya akan jatuh di bawah kendalinya. Oh, itu justru terdengar menyenangkan. Hei, Stella, bukannya kau ingin aku menyerah? Itu muda. Bukankah kau terkenal dengan tarian iblismu? Aku ingin menyaksikannya sendiri. Jadi, berani kamu melihat tarian iblisku? Keberanian seperti itu hampir mengagumkan. Apakah kamu siap untuk ini? Felix, kamu berjalan dengan sukarela menuju kehancuranmu sendiri. Semua yang telah menyaksikan tarian iblisku telah berlutut di hadapanku sebagai pelayan keinginan mereka. Felix, karena kamu bersikeras ingin melihatnya, aku akan memberimu kehormatan itu.
Yang Mulia, Tarian Iblis, dileputi oleh sihir dan bahaya. Itu tidak hanya menjerat pria, bahkan wanita yang menyaksikannya, tertarik tanpa daya, ke dalam pesonanya. Freya, kamu harus membujuk Yang Mulia. Aku percaya pada Yang Mulia. Freya, jangan khawatir. Tarian Raja Iblis itu tidak terlalu menakutkan. Aku hanya menguji kelemahanku sendiri di sini. Putri Catherine, aku siap. Ayo tunjukkan kemampuanmu. Tarian Iblis. Sebuatarian di luar dunia ini. Untuk menghabiskan hanya 1 malam, dengan wanita seperti itu, kematian sendiri akan menjadi harga yang rela dibayar. Benar-benar tarian iblis yang layak dengan namanya. Bahkan aku hampir tidak bisa menahannya. Tarian Iblis. Benar-benar sesuai dengan terornya. Sastran sebenarnya adalah kehendak Yang Mulia. Namun bahkan aku hampir menyerah. Putri Catherine, ternyata benar. Putri Catherine. Felix, berlututlah dan jadilah milikku. Putri Catherine. Sekarang, Felix pasti sudah jatuh di bawah pengaruhmu. Hahaha. Tentu saja. Tidak ada satupun pria yang bisa menolak tarian setanku. Felix sekarang milikku. Sudah berakhir. Yang Mulia benar-benar telah jatuh. Kita benar-benar kalah. Kalah. Omong kosong. Ketika aku mengangguk, itu hanya pujian untuk penampilanmu. Lanjutkan. Apa? Kamu bertahan dari tarian setanku? Tidak mungkin, itu mustahil. Mengapa itu mustahil? Kamu pikir godaan yang dangkal seperti itu bisa menggoyahkanku? Kamu mau menari atau tidak? Ayo, cepat menari. Felix, kamu. Seperti yang diduga, Sisirang tidak bol mempertaruhkan kemenangan pada sirang wanita. Felix, aku sudah kehabisan. Kesabaranku. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan seperti dewa hari ini, kamu pasti masih mati. Semua pasukan. Dengarkan parentaku. Yang Mulia, musuh hampir menerobos pertahanan. Inilah momen yang sudah kutunggu-tunggu. Tim operasi khusus Fire Phoenix, bergerak. Jadi Yang Mulia sudah menyiapkan rencana. Victor Ferrar, apakah kau tahu mengapa aku membiarkan pasukanmu lewat dengan bebas sampai jauh ke sini? Jangan kira hanya karena memiliki 1.000.000 prajurit, kau bisa lepas dari penglihatanku. Jumlah saja tak berarti bagiku. Sile. Jadi beginilah caranya Felix berani. Hanya dengan 800 orang. Menyerang istana Zeldra Sekra langsung. Dan merebut tahta Belmore. Senjatanya luar biasa kuatnya. Dengan ini, bahkan anak 8 tahun pun bisa pergi berperang, dan mengalahkan puluhan ribu musuh. Victor, apalagi yang kau tunggu? Cepat, gunakan kartu asmu. Baiklah, Felix. Kau yang memaksaku. Pengawal, bawa mereka ke sini. Berhenti. Felix, tembak kalau berani. Bukankah senjatamu katanya sangat mematikan? Calo Berani.
Terus Tombakanya. Ini adalah rakyat Belmormu sendiri. Kalau kau memang tangguh, bunuh mereka. Victor, dengan segala ketenaranmu sebagai jenderal besar, kau malah menggunakan cara yang begitu hina. Tidakkah kau takut dice dunia? Parang adalah seni tipu daya. Selama aku bisa menjatuhkanmu, apa artinya sedikit aib? Kurang ajar. Yang Mulia. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mereka menggunakan rakyat sebagai perisai manusia. Kita tidak bisa menembak. Félix. Ces 40 colis avaient evacué Bukan? Cepat menyerah. Mungkin aku bahkan akan menyelamatkan nyawamu. Felix, hari ini adalah hari kematianmu. Victor, apakah ini benar rencanamu? Aku sungguh kecewa padamu. Apakah kau benar-benar pikir aku tidak berani menembak? Yang Mulia, Anda tidak bisa menembak. Itu semua adalah rakyat kita. Yang Mulia, tolong jangan menembak. Banyak orang tua prajurit ada di sana. Jika Anda menembak, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Entah Anda menembak atau tidak, Anda sudah kalah. Jika Anda tidak menembak, pasukanku akan menghancurkanmu, dan kau akan mati. Jika Anda menembak, prajurit pasti akan memberontak. Kau tetap akan mati. Hahaha, jika kau mati. Aku, Belmore, Satu-satunya ahli waris yang sah. Tahta itu milikku dan tidak ada orang lain. Pikiranku sudah bulat. Jika kita tidak menembak, Belmore akan jatuh. Yang Mulia, Anda tidak bisa menembak. Tembak. Tembak. Yang Mulia. Jadi selama ini yang kau incar adalah ini? Mengapa tujuanku harus melukai rakyatku sendiri? Pasukan penembak, G2 Tering Serigala, Kilyar. Akurasi yang mematikan, tidak ada satupun tembakan yang meleset. Semua prajurit dari Cernis tumbang. Rakyat kita aman dan selamat. Lari. Kembali. Lari. Apa? Masih ada penembak jitu di luar? Sialanko, Félix. Kau terlalu licik. Apa gunanya mengatakan itu? Sekarang, saat ini, kita tidak punya pilihan selain bertarung mati-matian. Hanya istana, aku tak percaya. Tempat ini bisa menahanku. Felix, trikmu. Sudah jelas bagiku. Mungkin berhasil pada prajurit biasa, tapi melawanku, tidak berguna. Sayal, dia bahkan bisa menahan peluru. Kulitnya lebih tebal dari tembok kota. Yang Mulia, Victor Telemenguasai, seni tubuh keras. Pertahanannya tak tertandingi di dunia. Tak tertandingi di dunia? Peter, siapkan mesin guntur surgawi. Ya, Yang Mulia. Apalagi benda ini? Mau menakutiku dengan itu? Melapor, Yang Mulia, mesin guntur surgawi sudah siap. Menunggu perintah. Ayo kalau begitu. Tembak. Kupikir dia tak terkalahkan. Selamat, Yang Mulia. Sekarang Victor sudah mati. Hanya Jack yang tersisa. Dengan kemampuan Jack, dia jauh dari mampu memimpin sejuta pasukan. Kita menang dalam pertempuran ini. Semuanya berada di bawah kendaliku. Sekarang Victor sudah mati. Kita bisa mulai bersiap untuk membalas Cernis. Yang Mulia ingin menyerang balik Cernis? Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyatukan seluruh negeri. Bagaimana mungkin aku melewatkan kesempatan ini? Oh iya, jangan lupa soal taruhan yang kalian berdua setujui. Dia mati. Victor benar-benar mati. Kalau tahu akan berakhir seperti ini, aku seharusnya tidak pernah terlibat dalam kekakuan ini. Lebih baik aku cepat-cepat pergi dari sini. Jack, kenapa kau buru-buru pergi? Hei, Paman, tolong jangan bunuh aku. Victor yang memaksaku. Sejujurnya,
Aku tidak pernah berniat merebut tahtamu. Aku percaya padamu, Jack. Bawa dia pergi. Perlakukan dia dengan baik. Baik, Tuan. Keponakan. Aku tidak bersalah. Keponakan. Guru. Hamba memberi salam kepada guru. Apa yang baru saja kau panggil aku? Guru, apa kau tidak menyukaiku? Aku adalah ahli tarian iblis. Dan aku tahu segala macam trik. Yang mulia, ini adalah efek balik dari tarian iblis. Katanya begitu tarian iblis kehilangan efeknya, Putri Catherine akan menjadi budakmu. Benarkah? Kau serius? Kalau begitu, aku tidak akan menahan diri lagi. Siapa yang bisa menolak gadis cantik seperti ini? Yang mulia, jangan terlalu bersemangat. Aku punya hadiah lain, khusus untukmu. Hadiah apa? Willa, Evelyn, kalian berdua ngapain di sini? Yang mulia, apakah Anda lupa? Anda bertaruh dengan kami. Kami bersedia menerima hasilnya. Anda sendiri yang bilang, jangan sekarang mengingkari. Aku tidak akan pernah menyesal. Tolong, Yang Mulia, biarkan saja. Aku yang pertama mengikutimu, jadi kenapa aku harus jadi yang terakhir yang merasakanmu? Aku memang tak tertahankan, ya? Bahkan Evelyn dan Willa sudah jatuh cinta padaku. Karena kalian semua bilang begitu. Bagaimana mungkin aku menolak kalian? Tuan, aku yakin Anda sudah merencanakan semua ini, kan? Dasar kamu. Kamu memang mengenalku. Jadi Anda sudah mengakali kami dari awal. Jika kalian ingin aku kalah, kurang ajar kalian. 1 juta pasukan, habis binasa semua. Bagaimana dengan Victor? Sebenarnya Victor ngapain sih? Yang mulia, Jenderal Victor, dia hancur, berkeping-keping. Dan sekarang Belmore telah mengumpulkan 400.000 prajurit. Dan sedang bersiap untuk menyerang kita. Apa? Dia berani sekali. Penasihat Agung. Bukan itu yang kau katakan padaku sebelumnya. Sekarang pasukanku yang 1 juta orang. Sudamusna. Bahkan Felix. Berani menyerang kita. Jadi katakan padaku, sekarang aku harus bagaimana? Yang Mulia, tenanglah, aku sudah memperhitungkan bahwa untuk 6 bulan ke depan, akan ada kekeringan parah di Cernis. Aku akan mengucapkan mantra untuk memperparah kekeringannya. Nanti, pasukan Belmore sama sekali tidak akan bisa maju, jika mereka memaksakan perjalanan. Kita bahkan tidak perlu mengangkat jari. Mereka akan mati kehazendan. Kapanezen di jalan. Apa kau serius? Sangat yakin. Bagus, kekuatanmu benar-benar luar biasa. Aku akan menunggunya di sini saja. Felix, anak kecil brengsek, coba berani datang. Panas sekali, terlalu panas. Yang Mulia, Cernis dilanda kekeringan dahsyat. Sungai-sungai telah mengering. Para prajurit sudah berhari-hari tanpa air. Jika ini berlanjut, akibatnya akan sangat buruk. Yang mulia, ada rumor yang beredar. Katanya penasihat agung Cernis, Veronica, sedang mengadakan ritual terlarang. Tujuannya adalah untuk mengutuk 400.000 prajurit kita, agar binasa di perjalanan. Veronica, yang dijuluki sebagai, yang disebut-sebut sebagai, tak ada tandingannya di dunia ini? Benar. Catania, Veronica, punya kekuatan yang luar biasa. Konon, dia adalah reinkarnasi Dewi Langit. Dia punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan langit. Mungkin kita harus menarik pasukan kita kembali. Yang Mulia, saat ini kita tidak bisa ragu lagi. Kita harus memotong kerugian untuk menyelamatkan yang penting. Kita harus mundur. Mundur? Kapan aku pernah bilang kita akan mundur?
Ini cuma masalah air. Itu mudah diatasi, terlalu mudah diatasi. Yang Mulia, lihat situasi kita sekarang. Anda masih bercanda? Kalau kita tidak mundur, dan tidak bisa menemukan air, 400.000 prajurit saja tidak usah dibicarakan. Bahkan kita sendiri akan mati. Kihozen di sini. Ya, Yang Mulia, kecuali Anda, bisa entah bagaimana, membuat hujan turun. Kenapa tidak? Yang Mulia, apa yang Anda bicarakan? Apa Anda benar-benar punya kekuatan seperti itu? Apa Anda benar-benar bisa membuat hujan turun, hanya karena Anda mengatakannya? Aku tidak pernah bicara omong kosong. Kalau aku suruh langit untuk hujan, langit pasti akan melakukannya persis seperti itu. Yang Mulia. Melapor Kepita Yang Mulia. Pengintai melaporkan. Seluruh 400,000 kavaleri Belmore. Telah kehilangan akses ke air. Mereka paling bertahan 3 hari. Bagus. Anda memang hebat. Cuma trik kecil, tidak sebanding untuk disebut. Jadi Maksudanda. Aku bahkan tidak perlu berusaha. Un tuc mange à tuc en Belmore. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Felix? Melapor Kepita Yang Mulia. Dia memaki langit, karena tidak mengirim hujan, dan petir menyambarnya. Dia hampir terbunuh di tempat. Singgu. Bagus. Felix. Ini balasanmu karena membohongiku. Kenapa petir itu tidak menyelesaikannya? Tapi tidak apa-apa. 3 hari. Aku akan memberinya 3 hari, lalu aku akan secara pribadi. Mangambil Jenazania. 3 hari sudah berlalu. 400.000 pasukan Belmore sudah mati kehausan atau terbakar oleh panas. Para prajurit cernis, ini saatnya kalian untuk meraih kejayaan. Serpu. Maju. Cernis akan runtuh. Belmore akan bangkit. Adrian Colton, aku di sini. Siapa di sana? Siapa Yang Berani Mangutuk? Kehancuran cernis, berani sekali kau. Lapor, Yang Mulia, kabar buruk. Felix memimpin. 40,000 pasukan. Dan mereka sudah di gerbang kota kita. Di gerbang? Tidak mungkin. Bukankah pasukannya seharusnya sudah mati? Kiozan dan Kepanazan, bagaimana mereka mereka? Masih menyerang kota? Yang Mulia, kalau Yang Mulia tidak percaya, silakan lihat sendiri. Pasukan itu ada di luar sana. Felix, bukankah kau tersambar petir? Bagaimana kau bisa baik-baik saja? Tersambar petir? Aku, Sang Kaisar. Sedikit petir, bukan apa-apa bagiku. Kau si tua bangka, informasimu cukup lengkap. Sayangnya, kartu as saya adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa kau bayangkan. Yang Mulia, Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Sialan langit. Berani menyambarku dengan petir, para pengawal. Pawakan, Meriamku. untuk apa repot-repot? Yang Mulia? Menembak sekarang. Hanya buang-buang peluru. Kalau langit sialan ini tidak mau menghormatiku, maka aku juga tidak akan menunjukkan rasa hormat pada mereka. Tembak. Benar-benar hujan. 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 Ternyata hujan. Hujan. Benar-benar hujan. Hujan sungguhan. Kaisar Naga Sejati. Yang Mulia benar-benar Kaisar Naga Sejati. Yang perintahnya menguasai langit itu sendiri, memanggil angin dan hujan. Hidup Kaisar. Hidup Kaisar. Hidup Kaisar. Hidup Kaisar. Adrian, tak menyangka kan? Kau bisa buat seluruh negeri menderita kekeringan, tapi begitu aku bicara, hujan pun turun deras. Sekarang, Lanjut, Bumi, Rachel, semuanya ada di genggamanku. Kenapa kau belum menyerah juga? Penasihat Agung. Apa yang terjadi? Bukannya katanya Cernis dilanda kekeringan selama setengah tahun? Kenapa Felix bisa memanggil hujan
dan benar-benar turun? Aneh sekali, pertanda menunjukkan cernis sudah dilanda kekeringan setengah tahun. Bagaimana bisa tiba-tiba hujan deras seperti ini? Ini tidak normal. Aku tidak peduli dengan Apa pentakdir atau nazi Biang Kobi Karakan. Aku hanya ingin tahu, dengan pasukannya yang 400.000 mengelilingi kita, apa yang harus kulakukan? Yang mulia, jangan panik, meski dia memimpin pasukan 400.000. Dan Menjpeng Gerbang kita, selama aku di sini, mereka tak akan pernah bisa menerobos. Felix, APA Kau Yakin Injin memusuhi Cernis, dan aku? Yang mulia, hati-hati. Ini penasihat agung Cernis, Veronica. Katanya dia adalah kekuatan terkuat Cernis. Jika kau ingin merebut Cernis, kau harus mengalahkannya dulu. Veronica, akulah kaisar naga yang sejati. Sihirmu tak akan mempan padaku. TAPI, demi kecantikanmu, akan kuselamatkan nyawamu. Dan kejadikan kau pilihanku. Félix, Beranignako, Mangina Penazia Agung. Penasihat agung, ada pepatah lama. Saat kekacauan melanda, iblis pun mengikuti. Felix adalah salah satunya. Cepat, usir kejahatan ini. Usir setan-setan itu. Mengusir setan? Adrian, kamu memang suka melamun, ya? Kesabaranku sudah habis. Izinkan aku bertanya untuk terakhir kalinya. Kamu mau menyerah atau tidak? Kau mau aku menyerah? Bermimpi saja. Waktu itu kamu cuma Sandra. Kalau bukan karena aku berbelas kasihan, kamu sudah mati sejak lama. Kalau tahu akan seperti ini, waktu itu langsung kupenggal saja. Kepalamu. 30 tahun di satu sisi sungai. Tunggu, bukan. 3 bulan di satu sisi. 3 bulan di sisi lain. Segalanya selalu berputar. Jangan meremehkan seseorang hanya karena dia masih muda. Yang mulia, menyerahlah saja. Berhentilah melawan dalam pertempuran yang sudah kalah. Preston. Dulu kau adalah salah satu menteriku yang paling setia. Aku mengutusmu sebagai duta ke Belmore, dan kau malah membelot, berpihak pada Belmore. Menurutmu, perlakukanmu padaku sudah benar? Yang mulia, bukan aku tidak setia. Cuma tawarannya terlalu menggiurkan. Adrian, karena kau menolak menyerah, Aku akan pastikan kau membesak di penjara. Para prajurit, kalian siap? Lapor pada Yang Mulia. Pasukan Senapan Mezan Sayap. Pasukan artileri siap. Batalion Senapan siap. Serang kota. Serbu. Menteri besar. Mereka akan menyerang kota. Dewan Penazia Agung. Kita harus bagaimana? Tenang, penghalang pertahanan nasional. Active can. Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Ini adalah penghalang pertahanan nasional, ditempa dari semangat takdir Cernis. Selama Cernis berdiri, penghalang ini bisa menahan serangan dari luar manapun. Cernis berdiri kokoh. Pangalant et ap tak tergoyakan. Jadi, itu artinya, dengan penghalang pertahanan nasional ini, Felix, si brengsek itu, walaupun dia bawa 400.000 pasukan, atau bahkan 4 juta, aku tidak takut. Ayo serang aku. Aku tantang kau. Aigreko. Pukul aku. Aku tantang kau. Aigreko. Ada yang tidak beres, Yang Mulia. Tampaknya senjata kita tidak bisa menembus penghalang ini. Bukannya ini seharusnya era teknologi rendah? Kenapa sekarang kita berurusan dengan hal-hal fiksi ilmiah? Yang Mulia, maksudmu apa, teknologi rendah, fiksi ilmiah? Toh, begitulah cara dunia ini bekerja. Wajar kalau kau tidak paham. Yang Mulia, hal yang paling mendesak sekarang adalah menghancurkan penghalangnya. Kalau kita tidak bisa menghancurkannya, kita harus mundur. Felix, kau tidak bisa menembusnya, jadi lebih baik kau mundur saja. Felix, kau dengar itu? Kau tidak akan pernah mengalahkanku.
Dengan Dewan Penasihat Agung di sisiku, akulah Kaisar Naga sejati. Adrian, kau pikir bersembunyi di dalam, berarti aku tidak bisa menyentuhmu? Kalau cernis tidak jatuh, penghalang tidak akan hancur, maka aku akan menghapus cernis. DF Express. Luncurkan. DF Express. Luncurkan. Cuma segitu? Felix, apa kamu sudah kehabisan akal sekarang? Kukira kamu punya sesuatu yang disimpan. Ternyata kamu cuma omong kosong selama ini. Mau menghabisi kami. Ya, aku di sini. Kalau kamu punya nyali, hadapi aku. Kamu sudah keterlaluan. Yang mulia, saya bersedia memimpin pasukan bunuh diri. Saya bersumpah akan merebut cernis. Yang mulia, izinkan saya memimpin serangan. Pelham, biarkan saja berjalan sesuai rencana. Ini dia. Veronica, aku akan memberimu hadiah. Semoga kamu menikmatinya. Penghalang pertahanan nasional. Hancur. Apa? Bukannya katamu, cernis tidak akan pernah jatuh. Penghalang pertahanan tidak bisa dihancurkan? Kenapa bisa? Adrian, apa kamu masih benar-benar mewakili cernis? Cernis milik rakyat, bukan hanya negaramu. Kamu melawan arus, dan kamu sama sekali tidak kompeten. Dengan kamu yang memimpin, rakyat menderita, semua orang hancur. Kamu memang tidak pantas menjadi kaisar cernis. Semua prajurit, dengarkan, serpu, Serang. Ngapain masih berdiri di sini? Cepat lari. Cepat. Jangan ada yang bergerak. Siapa yang bergerak? Aku tembak. Peter. Setidaknya kau ini, seorang jenderal cernis. Qu'au benar-benar. T'as quand meninjuquant Bellacasian? Hi. Kenapa aku harus mengasihanimu? Yang mulia, Adrian berusaha kabur. Adrian, lama tidak berjumpa. Kau buru-buru sekali mau lari? Aku menyesal, pernah mempercayai kebohonganmu. Seandainya dulu aku membunuhmu saat ada kesempatan. Acu ta camberada dalam kekakoan ini sekarang. Ya. Sejara dituli oleh pemenang. Lakukan. Aku tak mau mengotori tanganku dengan membunuhmu. Aku akan menyerahkanmu pada rakyat cernis. Bagaimana cara mereka memperlakukan mantan kaisar mereka, aku tidak tahu. Bawa dia pergi. Tidak. Aku menolak mati di tangan rakyat jelata. Aku tak mau ini. Sedangkan untuk Veronica, Sayalan Adrian, tak tahu malu. Lihat apa yang dia lakukan padanya. Bawa dia pergi. Malam ini, aku akan menginterogasinya sendiri. Sialan Felix itu, kenapa dia sekarang malah mengejarku? Aku melakukan ini untuk rakyat. Jika aku harus menderita sedikit lagi, aku bisa menanggungnya. Felix Adair, Pangeran Belmore. Pernah menyerahkan diri sebagai sandera, berperang di timur melawan Cernis, di barat untuk Belmore, menghancurkan Jorvia di utara, menstabilkan Belvaria di selatan, mengubah bencana menjadi keberuntungan, dan membangun kembali dari nol. Menyatukan kerajaan, dan akhirnya menjadi kaisar legendaris. Yang mulia, aku mengandung anak yang mulia. Tuan, aku juga ingin punya anak dari Tuan. Yang mulia, izinkan aku menemani Yang mulia malam ini.
Yang Mulia, apakah Yang Mulia sudah melupakan aku? Yang Mulia, aku baru belajar beberapa gerakan baru belakangan ini. Tidakkah Yang Mulia ingin mencobanya? Yang Mulia, aku juga ingin. Semua dapat giliran. Malam ini, tak ada yang akan dilewatkan. Kita akan berbagi malam bersama. Saat sadar, aku menguasai dunia. Saat mabuk, aku beristirahat di antara para wanita cantik. Aku adalah kaisar legendaris.